Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sofia Al-Hilaliyah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari challenge task 5 untuk program PPI sebagai virtual assistant dari Rakamit. Topik utama dalam task ini adalah mengenai customer support reporting dan social media captioning. Untuk sedikit perkenalan, saya adalah fresh graduate dari jurusan Fisika Universitas Negeri Surabaya yang memiliki ketertarikan tinggi di bidang administrasi, pengolahan data, dan komunikasi dengan klien. Hal ini selaras dengan pengalaman saya sebelumnya yang menjabat sebagai sekretaris di salah satu organisasi kampus selama 1 tahun. Selain itu, saya juga mengikuti beberapa pelatihan bersertifikat seperti data analisis dari MySkill dan data analytics and software engineering dari RefoU dalam program studi independen bersama Kampus Merdeka Batch 6. Baik, masuk ke dalam studi kasus yang pertama, yaitu mengenai customer support reporting. Dalam tugas ini diberikan dataset layanan pelanggan yang berisi 50 tiket keluhan selama 2 minggu. Yang kemudian saya analisis untuk melihat bagaimana performa dari tim customer support dalam menangani tiket tersebut. Adapun matriks yang berhasil saya rangkum untuk mengukur keberhasilan kinerja tim diantaranya ada waktu respon rata-rata yang berhasil didapatkan ada di 31,02 menit, sedangkan untuk waktu penyelesaiannya ada di 132,66 menit, dan tingkat kepuasan pelanggan yang didapatkan berada di nilai 2,64 dari 5. Ada pula first contact resolution yang berhasil diselesaikan pada kontak pertama, yaitu sebanyak 44% dari seluruh jumlah tiket, dan yang tidak berhasil diselesaikan pada kontak pertama ada 56%. Adapun dari 5 kategori tiket yang masuk selama 2 minggu, ada 3 kategori tiket teratas, yaitu account access, billing, dan technical issue. Dari tabel matriks ini saya visualisasikan dengan dashboard menggunakan Excel sebagaimana ditunjukkan pada slide. Untuk dashboard yang pertama, di sini terdapat grafik batang yang menunjukkan top 3 kategori tiket. Dari grafik tersebut tercatat bahwa account access merupakan kategori tiket yang paling sering muncul. Hal ini menunjukkan bahwa banyak pengguna mengalami kendala saat login dan mengakses akun mereka. Di posisi berikutnya ada tiket billing dan tiket technical issue yang jumlahnya relatif sama di 10 tiket. Untuk rata-rata waktu penanganan tiket ini ditunjukkan pada dashboard di sampingnya. Di sini ditunjukkan bahwa waktu respon atau response time ini tergolong cukup cepat di menit ke-30, yang berarti tim customer support cukup sigap dalam merespon tiket awal. Namun, waktu penyelesaian yang dibutuhkan justru lebih lama, yaitu melebihi 120 menit. Hal ini menandakan adanya potensi ketidakefisienan dalam proses penanganan tiket hingga tuntas. Untuk yang selanjutnya ada diagram first contact resolution. Dari diagram ini ditunjukkan bahwa sebagian besar tiket itu tidak dapat diselesaikan pada kontak pertama dan hanya 44% saja yang berhasil diselesaikan secara langsung. Artinya banyak pelanggan yang harus melalui beberapa kali interaksi untuk menyelesaikan masalah mereka. Hal ini dapat menyebabkan waktu penyelesaian yang lebih lama dan membuat pelanggan merasa kurang puas. Akibatnya, hal ini terlihat jelas pada tingkat kepuasan pelanggan yang cukup rendah dengan rata-rata yang didapatkan di angka 2,64 dari 5. Hal ini menunjukkan adanya hubungan langsung antara rendahnya FCR dan menurunnya kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, penting bagi tim customer support untuk meningkatkan kualitas penanganan sejak kontak pertama agar pelanggan merasa lebih terbantu dan merasa puas. Berdasarkan dashboard yang telah dipaparkan, dapat diambil 3 kesimpulan. Yang pertama, kategori account access menjadi jenis tiket yang paling banyak
muncul. Hal ini menunjukkan bahwa banyak pengguna masih mengalami kesulitan saat login atau mengakses akun mereka. Untuk yang kedua, waktu penyelesaian tiket tercatat melebihi 120 menit. Hal ini mengindikasikan bahwa proses penanganan lanjutan masih memerlukan waktu yang cukup lama. Untuk yang ketiga, tingkat first contact resolution atau keberhasilan menyelesaikan masalah pada kontak pertama masih tergolong rendah. Kondisi ini akhirnya berpengaruh langsung terhadap kepuasan pelanggan yang juga cenderung rendah di angka 2,64. Adapun rekomendasi yang dapat saya usulkan dalam menangani kasus ini, yaitu yang pertama, lebih fokus melakukan perbaikan pada kategori akun akses, misalnya dengan memperbaiki sistem autentikasi atau memberikan panduan akses akun yang lebih jelas kepada pengguna, serta dapat menaruh panduan tersebut ke dalam highlight Instagram Rakamin. Untuk rekomendasi yang kedua, yaitu melakukan evaluasi terhadap proses kerja internal dan menyederhanakan alur penanganan tiket agar waktu penyelesaiannya bisa lebih dipercepat. Hal ini bisa dilakukan melalui otomatisasi atau eskalasi yang lebih efisien. Untuk rekomendasi yang ketiga, yaitu dengan meningkatkan kualitas dukungan pada first level support agar lebih banyak masalah yang bisa langsung terselesaikan pada kontak awal, sehingga kepuasan pelanggan juga dapat meningkat. Baik, lanjut ke studi kasus yang kedua, yaitu social media captioning. Di sini saya ditugaskan untuk membuat caption dari 3 poster promosi dengan topik yang berbeda yang telah disediakan oleh Rakamin. Sebelum membuat caption, saya menganalisis terlebih dahulu mengenai elemen visual, nilai jual utamanya, serta siapa audiens yang dituju. Kemudian, caption akan disusun dengan pendekatan AIDA, yaitu attention, interest, desire, dan action. Oke, untuk poster yang pertama di sini ditunjukkan terdapat program magang virtual. Sehingga di sini saya membuat captionnya dengan kalimat pembuka sesuai dengan judul poster dan disertai dengan emoticon yang mendukung. Tidak lupa di sini saya menggunakan gaya bahasa yang sesuai dengan ciri khas dari Rakamin sendiri. Tidak lupa di sini saya cantumkan mengenai benefit atau manfaat dari program magang virtual dan ditutup dengan action mengenai link pendaftaran. Lanjut, untuk poster yang kedua di sini bertemakan promo early bird mengenai program Job Guarantee Bootcamp. Di sini saya juga menggunakan emoticon yang mendukung dengan tema promo early bird. Kemudian saya juga menjelaskan mengenai detail dari promo early bird sesuai dengan yang ada di dalam poster, serta menutupnya dengan action untuk daftar sekarang di link yang tersedia di dalam poster. Tidak lupa juga saya juga menyantumkan tanggal terakhir dari promo tersebut. Di poster yang ketiga ini itu kurang lebih sama dengan poster yang kedua, yaitu bertemakan promo lebaran terkait program Job Guarantee Bootcamp juga. Di sini dalam captionnya saya menggunakan prinsip AIDA juga, yaitu ada attention yang ditunjukkan dalam judul dari caption tersebut, yaitu promo spesial lebaran. Kemudian interestnya saya juga cantumkan di sini. Lalu untuk benefitnya saya juga menjelaskan beberapa pilihan program yang dapat di apply dalam promo tersebut. Kemudian saya juga menjelaskan mengenai detail dari promo tersebut dan ditutup dengan action. Untuk yang selanjutnya di sini saya juga mencantumkan beberapa link yang dapat diakses untuk menuju dataset dari customer support. Kemudian ada halaman pengerjaan di mana saya menganalisis beberapa poster yang telah disediakan serta data yang diberikan sebelumnya ada di link berikut, serta saya juga mencantumkan rekaman dari presentasi video di dalam PDF-nya.
Saya sangat antusias untuk terus berkembang dan terbuka untuk segala bentuk masukannya. Terima kasih banyak atas waktunya dan semoga hasil kerja saya bisa memberikan gambaran yang jelas tentang kemampuan dan potensi saya. Saya tutup sampai di sini, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.